Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada hadirin sekalian dimanapun Anda berada yang menonton video ini, yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi ataupun tema, mengambil tema yang berjudul kebersihan sebagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini singkat, tapi maknanya itu sangatlah dalam. Artinya, orang beriman bukan hanya rajin ibadah, tapi juga menjaga kebersihan diri maupun lingkungannya. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga hubungan manusia dengan sesama dan di lingkungannya. Kebersihan sebagai syarat ibadah. Kebersihan yaitu banyak sekali kebersihan yang harus kita jaga, baik dari diri kita ketika kita mau melaksanakan sholat ataupun ibadah yang lainnya. Banyak sekali ibadah yang tidak sah tanpa kebersihan. Yang pertama ada sholat tidak sah tanpa wudhu. Ketika itu emang ada air, memang sholat itu bisa dilaksanakan dengan tayamum ketika memang tidak ada air sama sekali. Begitupun kalau misalkan sholat tidak melakukan wudhu ataupun tayamum, tidak sah sholat tersebut. Jadi intinya kita wajiblah untuk membersihkan diri kita dari najis ataupun hadas, baik kecil maupun besar, ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu tidak sah tanpa air yang bersih, wudhu tidak sah tanpa air yang bersih. Ketiga, ada tempat sholat harus suci. Yang kelima, ada pakaian harus bersih dari najis. Itu artinya apa? Kebersihan adalah pintu masuk ibadah. Jadi benar sekali hadirin sekalian, bahwasannya kebersihan itu adalah pintu masuknya ibadah. Sebelum ibadah kita wajib untuk membersihkan diri kita dari segala najis itu. Jadi benar-benar ketika kita mau melaksanakan ibadah itu benar-benar kita itu harus suci, dalam keadaan suci. Terus jenis-jenis kebersihan dalam Islam, kebersihan itu menyeluruh. Yang pertama, kebersihan diri, mandi, cuci tangan, menjaga kebersihan pakaian, merawat tubuh dan kesehatan. Terus yang kedua ada kebersihan lingkungan. Lingkungan banyak sekali di lingkungan kita, contohnya rumah, masjid, sekolah, kampus misalkan, dan lain sebagainya. Terus kebersihan hati, ini juga sangatlah penting. Kebersihan hati, hadirin sekalian, yang membersihkan hati misalkan dari iri, dengki, terus sombong, terus dari kebencian dengan orang lain. Itu kita harus membersihkan, harus membersihkan. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk selalu dalam keadaan suci. Seperti itu hadirin sekalian. Baik dari hati kita, terus diri kita, lingkungan kita, itu harus kita pastikan untuk senantiasa bersih.
masalah kebersihan di sekitar kita, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jujur melihat sekitar kita, bahwasannya sampah itu dibuang sembarangan. Bahkan mungkin dari diri kita juga biasanya seperti itu, masih sering melakukan hal-hal yang seperti itu. Masjid terlihat indah, mungkin ya, masjid indah. Terus WC ataupun kamar mandinya itu yang kurang terawat. Contohnya rumah juga bisa dibilang rumah mewah, megah, tapi kamar mandinya nggak terawat. Itu banyak sekali yang seperti itu yang terjadi di saat ini, itu seperti itu. Bahkan saya pun di berbagai masjid ataupun musola ya sering juga menemukan hal-hal yang seperti itu. Jadi sudah sewajibnya lah kita dimulai dari diri kita sendiri ya, untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, untuk membersihkan ya baik di lingkungan kita ya. Rasulullah SAW bersabda, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, hanya memindahkan sampah ataupun duri di jalan sudah dicatat sebagai sedekah ya. Jadi misalkan kayak ada batu nih di jalan, terus kita singkirkan, itu sudah termasuk sedekah. Kenapa? Ketika kita tidak menyingkirkan hal-hal yang tersebut yang menghalangi jalan ataupun yang bisa membuat seseorang itu terjatuh ataupun terluka lah dengan adanya batu ataupun duri dan lain sebagainya. Nah itu, jadi sangatlah penting, walaupun cuma menyingkirkan saja, itu kita sudah termasuk sedekah. Begitu sangatlah istimewa Islam itu, karena sedikit-sedikit itu bisa dibilang itu pahala. Jadi tinggal kitanya gimana ngaturnya, gimana untuk melaksanakannya, kesadaran diri kita seperti itu. Banyak sekali sedekah itu sebenarnya kalau masuk di bab sedekah ya. Contohnya saja saya kasih contoh, itu senyum. Bahkan senyum aja itu pun termasuk sedekah. Senyum itu termasuk sedekah ya. Ada hadisnya juga, tabasumuka fi wajhi akhiha shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi sangatlah banyak sekali sebenarnya pahala-pahala ibadah-ibadah yang bagi seorang muslim itu untuk melaksanakannya itu banyak sekali. Bahkan cuman hal-hal yang kecil kan, kalau termasuk senyum aja semua orang bisa melakukan, tetapi semua orang bisa melakukan, tetapi belum ada kesadaran gitu loh, belum ada yang merasa bahwasannya senyum itu penting, senyum itu ibadah gitu loh. Masih merasa hal-hal sepele seperti itu. Sebenarnya sangat mudah dilakukan sekali kalau cuma senyum itu adalah ibadah itu ya, hadirin sekalian ya. Terus manfaat kebersihan, menjaga kebersihan membawa banyak manfaat. Yang pertama, disukai Allah ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Quran surat Al-Baqarah ayat 20 ayat 222 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyukai orang-orang yang bersuci. Terus yang kedua, menjaga kesehatan, lingkungan bersih, menghindarkan dari penyakit. Yang ketiga, menciptakan kenyamanan. Orang itu jadi betah di tempat yang bersih, baik itu rumah, sekolah, kampus maupun di masjid, pasti betah kalau dengan keadaannya yang sangat bersih ataupun suci ya. Terus yang keempat itu mencerminkan kepribadian. Orang bersih itu biasanya rapi, disiplin, tanggung jawab. Jadi kebersihan dan tanggung jawab bisa dilakukan secara diri sendiri dulu lah. Kita mulai dari diri kita sendiri tanpa harus menunggu orang lain. Ketika kita sudah mulai dari diri sendiri, mungkin ya ada orang lain yang hatinya itu bergerak nih untuk mau mengikuti jejak kita. Hadirin sekalian, menjaga kebersihan bukan tugas petugas kebersihan saja, bukan tugas takmir masjid saja, tapi tugas kita semua ya. Jadi intinya itu kesadaran diri itu sangatlah penting, hadirin sekalian ya. Jadi kebersihan itu benar-benar di Islam itu benar-benar dijaga dan diharuskan gitu. Apalagi ketika kita mau melaksanakan ibadah
kita mulai dari sekarang untuk melaksanakan ataupun menjagalah kebersihan baik dari diri kita, lingkungan kita, hati kita terutama. Karena percuma ketika hati kita bersih, ketika tubuh kita bersih tapi hati kita kotor, itu termasuk percuma, hadirin sekalian. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.